Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bayangkan kalau kamu dapat uang jajan lebih, apa yang akan kamu lakukan? Disimpan, dibelikan jajan, ditabung, atau malah dibelikan sesuatu yang lagi tren? Nah, di kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya sudah sering berhubungan dengan hal-hal seperti uang, menabung, bahkan keputusan kecil yang mirip dengan investasi. Selain itu, kita juga hidup di tengah masyarakat yang saling bantu-membantu lewat berbagai kegiatan komunitas. Semua itu penting untuk kita pahami agar bisa mengatur keuangan dengan baik dan ikut berperan dalam kehidupan bersama. Yuk kita pelajari satu persatu, mulai dari pengertian uang, pendapatan, tabungan investasi, literasi keuangan, pengelolaan keuangan keluarga, dan peran komunitas. Kalian pasti pernah memegang uang, entah itu dibuat jajan di kantin, belanja di warung, atau dikasih ke orang tua sebagai uang saku. Tapi, tahukah kalian bahwa uang bukan cuma buat dibelanjakan? Uang punya banyak fungsi dan bisa dikelola supaya bermanfaat untuk masa depan. Berikut penjelasannya. Uang merupakan alat yang digunakan manusia untuk melakukan transaksi, seperti membeli barang atau jasa. Sebelum adanya uang, orang menggunakan sistem barter yang sering menimbulkan kesulitan karena tidak selalu ada kesesuaian nilai tukar barang. Uang membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih praktis karena dapat digunakan sebagai alat tukar, penentu harga, penyimpan nilai, dan alat pembayar utang. Pendapatan adalah jumlah uang atau penghasilan yang diterima dari hasil kerja atau menjalankan usaha. Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendapatan aktif seperti gaji, upah, atau honor karena bekerja langsung. Pendapatan pasif seperti hasil dari investasi, sewa rumah, atau bunga tabungan. Pendapatan menjadi hal penting dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan merencanakan masa depan. Lalu, yang ketiga ada tabungan. Tabungan adalah sebagian pendapatan yang disimpan atau disisihkan untuk digunakan di masa depan. Menabung adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan sejak dini agar kita terbiasa hidup hemat dan siap menghadapi kebutuhan menanti. Tujuan: untuk kebutuhan mendesak seperti sakit, atau untuk keperluan jangka panjang seperti sekolah, beli barang, atau liburan, atau bisa jadi sebagai cadangan jika pendapatan menurun. Tabungan dapat disimpan di rumah, celengan, atau lebih baik di bank. Lalu di sisi lain ada investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan uang atau modal ke dalam aset atau usaha untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi lebih beresiko daripada menabung, tetapi hasilnya bisa lebih besar. Contoh investasi: membeli emas karena nilainya cenderung naik, atau membeli tanah atau properti yang bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, atau bisa jadi menanam modal di usaha kecil atau membeli saham. Kegunaan investasi: investasi membantu meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Lalu yang kelima ada literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang bijak terkait uang dan keuangan. Orang yang punya literasi keuangan akan bisa mengatur uang dengan baik dan tidak boros. Ciri-cirinya adalah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat anggaran bulanan, rajin menabung dan berinvestasi, dan menghindari utang konsumtif. Kegunaan literasi keuangan: dengan literasi keuangan yang baik, hidup menjadi lebih tenang dan terencana. Dan yang keenam, di sini ada pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga adalah cara mengatur
keluarga bisa hidup sejahtera tanpa pengelolaan yang baik, keuangan bisa cepat habis meskipun penghasilan besar. Contoh dari pengelolaan keuangan keluarga. Yang pertama ada catat semua pendapatan. Yang kedua, buat daftar kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga ada merencanakan pengeluaran bulanan. Keempat, ada sisihkan sebagian uang tabungan dan investasi. Dan kelima adalah hindari utang konsumtif dan pengeluaran yang tidak penting. Dan yang ketujuh ada komunitas. Komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan, kepentingan, atau minat yang sama dan saling berinteraksi secara teratur. Komunitas bisa berada di tingkat RT, desa, sekolah, atau kota. Contohnya ada komunitas pemuda, komunitas pecinta lingkungan, koperasi warga, kelompok usaha, dan komunitas seni. Komunitas dibentuk untuk saling membantu, berbagi, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir ada peran komunitas dalam kehidupan masyarakat. Komunitas memegang peranan besar dalam membangun dan membantu masyarakat, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Dengan adanya komunitas, warga bisa saling mendukung. Contoh peran komunitas ada memberikan pelatihan kerja, mendirikan bank sampah atau koperasi simpan pinjam, mengadakan kegiatan lingkungan seperti bersih desa atau penanaman pohon. Melalui komunitas, masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera karena saling membantu dan berbagi. Nah, jadi teman-teman, dari materi ini kita belajar bahwa mengatur keuangan itu penting. Mulai dari memahami uang, pendapatan, menabung, investasi, hingga mengikut aktif dalam komunitas. Semua itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang di sekitar kita. Yuk, mulai sekarang kita biasakan mengelola uang dengan bijak dan ikut berperan aktif di lingkungan. Karena masa depan yang baik dimulai dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.